kita mulai di sesi yang ke-6, topik tentang membangun argumen dalam mata kuliah seminar perencanaan proposal. Nah, sebelum kita mulai kuliah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, berdoa selesai. Lanjutnya, apa sih ya sebenarnya yang dimaksud dengan argumen? Argumen itu apa itu ya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumen yaitu alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau pendirian atau gagasan. Jadi argumen dalam suatu penelitian itu penting sekali, sebab penelitian yang baik harus memiliki argumen. Baik argumennya itu mendukung teori yang ada atau menolak teori yang ada. Penelitian yang baik tentu disertai dengan argumen tersebut. Nah, yang berikutnya, untuk menemukan argumen tersebut, maka penelitian tersebut harus didasarkan kepada konsep-konsep teori yang ada. Jadi sekali lagi bahwa penelitian yang baik atau karya ilmiah yang baik, entah namanya skripsi, tesis atau disertasi ataupun juga dalam jurnal, itu harus ada argumen yang kuat. Nah, argumen itu merupakan pendirian penulis baik menolak atau menerima pandangan atau teori yang sudah ada itu. Tanpa itu penelitian menjadi tidak menarik atau artikel menjadi tidak menarik gitu. Nah, teman-teman, untuk bagaimana kita menemukan sebuah argumen dalam satu penelitian itu ada beberapa langkah ya, ada 1, 2, dan 3 langkah, ada 3 langkah di situ ya. Yang pertama adalah kalau kita ingin menemukan argumen dalam satu penelitian, maka Anda harus membaca minimal 20 ya, cukup sih 30 jurnal tentang topik yang sama yang diteliti. Misalnya kalau kalian concern atau peduli tentang pemilu, ya carilah jurnal atau topik tentang pemilu. Atau juga kaitan dengan misalnya badan usaha milik desa atau desa wisata atau konflik tentang lahan dan sebagainya. Jadi setelah itu dibaca, kemudian teman-teman melihat yang pertama itu adalah abstraknya. Abstraknya dilihat apakah abstraknya itu di situ sudah menunjukkan tentang isi. Biasanya abstrak yang baik yang terdiri dari 250 kata itu ada novelty-nya. Jadi ada novelty, kemudian ada tujuan, ada metode dan temuannya. Nah, kalian bisa lihat di abstrak itu tersebut ya. Nah, kemudian apa sih yang ditawarkan oleh penulis itu? Nah, dibandingkan dari 20 jurnal tadi dibandingkan, kemudian kalian mencari tentang kekosongannya. Kalau kalian menulis tentang hal yang sama, maka tidak ada gunanya membuat penelitian. Yang namanya riset itu rindu kembali, satu meneliti kembali, artinya mencari celah-celah, mencari kekosongan dari penelitian yang sudah ada. Nah, untuk itu kan teman-teman harus membaca dalam platform atau aplikasi, bisa Google Cendekia ya, bisa di sana, bisa ResearchGate atau aplikasi yang lain, ketik topik yang sama itu sesuai dengan judul yang kalian teliti ya. Kemudian pelajari bagaimana peneliti itu membangun argumennya, yaitu menggunakan teori apa, masalahnya apa, kemudian kesimpulannya apa dalam konteks penelitian tersebut ya. Itu langkah yang pertama. Jadi langkah yang kedua adalah setelah kalian mengerti tentang peluang atau kekosongan penelitian yang sebelumnya adalah kalian mulai membangun latar belakang masalah itu. Latar belakang masalah itu didasari pada literatur review. Dari studi 20-30 jurnal tadi merupakan literatur review, menjadi dasar yang kuat untuk kalian membangun satu argumen yang berisi tentang pendirian kalian terhadap topik tertentu. Yang langkah yang berikutnya adalah baru merumuskan masalah. Masalahnya apa? Nah, rumusan masalah yang baik itu adalah memasukkan konsep teori misalnya. Misalnya dalam konteks BUMDes adalah teorinya adalah dalam konteks pemerintah adalah mengapa pemerintah desa tidak mandiri itu misalnya. Jadi ada konsep pemerintah desa di situ. Atau dalam konteks pemilu misalnya kalian bisa masukkan tentang konsep mengapa pemilu langsung itu ya tidak mensejahterakan masyarakat. Kalian melihat korelasi antara pemilu dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, karena waktu kita singkat ya, kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang
berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.